Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Idam, masih di channel Idam Edu. Kali ini kita akan belajar lagi ya di pembelajaran 4, tema 2, subtema 2. Nah, kita akan belajar apa kali ini? Tentunya tentang upaya demokrasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan selain mengangkat senjata berperang, mereka juga bisa berunding. Yang namanya diplomasi. Oke, sebelum kita lanjut, silakan anak-anak kita lakukan rutinitas ya. Mandi, memakai pakaian yang rapi, sarapan, dan berdoa sebelum belajar. Nih, jadi pokok penting bahasan kita. Kenapa harus belajar ini? Apa gunanya untuk kita ya? Tentunya manfaatnya itu banyak. Selain lebih cinta tanah air dan menghargai para jasa pahlawan, kita juga banyak akan literasi, ilmu baru tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Materi ini Pak Edam rangkum dari ESPS atau Erlangga Straight Point Series. Silakan anak-anak bisa belajar dari manapun, kapanpun, dan dari siapapun. Oke, kita akan masuk ke usaha-usaha tentang agresi militer Belanda. Agresi adalah serangan militer, berarti itu dilakukan oleh tentara-tentara Belanda untuk menyerang Indonesia. Padahal Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Usaha diplomasi diantaranya yang pertama adalah perjanjian Linggajati. Hasil perundingan Linggajati pada 25 Maret 1945 yang berbunyi, pertama adalah Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Loh, sedikit sekali ya. Iya, karena Belanda masih menduduki beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian yang kedua, poin B, Republik Indonesia bersama Belanda bekerjasama membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Serikat berarti bukan kesatuan, tapi tadi ada beberapa daerah-daerah. Jadi ada negara dalam negara, begitu ya kurang lebih. Yang ketiga, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Loh, ini berarti belum merdeka seutuhnya dong, masih mengakui ada yang di atasnya lagi. Nah, tidak berhenti pada itu, agresi militer Belanda yang pertama, Belanda melanggar hasil perundingan Linggajati, lalu menyerang wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera secara mendadak besar-besaran. Apa yang terjadi? Tetapi rakyat Indonesia dengan gagah berani melawan tentara Belanda. Meski banyak yang hanya membawa bambu runcing seperti pada foto ini ya. Mereka dengan gagah berani melawan demi Indonesia merdeka seutuhnya. Kemudian terjadilah perjanjian Renville. PBB mengusulkan untuk dibentuk komisi 3 negara yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk menghentikan sengketa antara Indonesia dan Belanda. Isi perjanjian Renville yaitu berada di kapal perang ya, ini perjanjiannya. Yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. Loh, tambah sedikit sekali ini. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang C, Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS, berarti Indonesia masuk di dalam Republik Indonesia Serikat. Jadi misal seperti halnya ada negara Indonesia ini di bawah negara Republik Indonesia Serikat itu. Jadi kan tidak bisa maksimal. Padahal Indonesia ingin bersatu seutuhnya. Yang D, tentara Republik Indonesia yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Jadi yang misal berada di daerah-daerah yang diduduki Belanda, ya harus keluar. Kemudian setelah terjadi perjanjian Renville, ternyata Belanda melanggar kembali. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengadakan agresi militer yang kedua ke ibu kota Republik Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Akibatnya, Presiden Soekarno ditangkap oleh Belanda. Namun, pada 1 Maret 1949, Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Soeharto menyerang Yogyakarta dan akhirnya berhasil mengusir Belanda dari Yogyakarta walaupun waktu sebentar. Nah, di sini ada monumen serangan umum 1 Maret dibangun untuk mengenang perjuangan TNI dan rakyat Indonesia yang berhasil mengusir Belanda dari Yogyakarta. Nah, akhirnya disepakati pula ada perjanjian Rum Rayun.
Perjanjian ini meliputi kesepakatan beberapa hal. Yang pertama, ada kesepakatan untuk menghentikan tembak menembak atau gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua, pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Jakarta dan pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda, serta mengadakan konferensi meja buntar di Den Haag, Belanda. Kelanjutannya yaitu konferensi meja buntar, sebetulnya tidak bundar-bundar amat ya. Ya, seperti itulah. Konferensi meja bundar atau disingkat KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag di Belanda sana. Hasil KMB kurang lebih A. Dibentuknya Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Inggris pada akhir Desember 1949. Yang B. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang C. Irian Barat akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Kemudian ada pengakuan kedaulatan ini. Kedaulatan artinya adalah kebebasan kemerdekaan yang seutuhnya. Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan pada 27 Desember 1949 dilakukan di Belanda dan Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Pada di foto bisa dilihat ada Muhammad Hatta dan di sampingnya ada Sultan Hamid kalau tidak salah itu. Dan Ratu Juliana saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda di Amsterdam, Belanda. Tokoh-tokoh yang berperan seperti halnya ada Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Ada juga di sini paling pojok kiri ada Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ada di sini Sutomo ada Bung Tomo dari Surabaya. Ada Jenderal Sudirman, beliau adalah Panglima Besar Tentara Republik Indonesia dulu. Kalau dulu kan namanya adalah Tentara Republik Indonesia TRI. Kemudian ada juga Sultan Syahrir. Terima kasih, moga-moga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.